Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Usmonogi. Baiklah teman-teman semua, di video kali ini sesuai dengan judul di thumbnail video, kita akan membahas terkait dengan linearitas dan formasi atau pemilihan formasi di P3K Guru tahun 2021. Karena hal ini sampai sekarang masih banyak menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi mengenai linearitas dan pemilihan formasi sebenarnya sudah diumumkan secara resmi oleh Kemendikbud. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang mengetahui terkait dengan portal khusus untuk informasi rekrutmen P3K Guru di tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, silakan kunjungi website resminya, yaitu guru P3K pppk.kemendikbud.go.id. Jadi di sini portal ini memang dikhususkan oleh Kemendikbud untuk terkait P3K Guru di tahun 2021. Nah, di sini terkait dengan linearitas dan pemilihan formasi yang banyak menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, bisa kita lihat yang pertama untuk pemilihan formasi terlebih dahulu di alur ya. Kita akan lihat di sini mengenai informasi alur seleksi. Nah, kalau kita perhatikan di sini alur seleksi untuk P3K Guru di tahun 2021. Nah, yang pertama itu terkait dengan pendaftaran. Terkait dengan pendaftaran di sini, yaitu semua peserta, baik itu guru honorer sekolah negeri, kemudian honorer THK 2, guru honorer sekolah swasta, dan lulusan PPG, nanti semua melakukan proses pendaftaran di tahap awal tentunya, atau di awal ketika pendaftaran sudah dibuka. Dan pendaftaran itu dibuka dari tanggal 1 sampai dengan 22 Juli tahun 2021. Nah, ini untuk pendaftaran akun teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan pendaftaran keempat peserta ini, nah di sini jalurnya itu apabila nanti ada yang belum verbal kualifikasi, maka nanti akan diarahkan atau verbal kualifikasi S1 pada lembar info GTK pada portal pendaftaran nantinya. Dan bagi teman-teman yang sudah verbal atau kualifikasi di sini, maka akan lanjut pemilihan formasi. Nah, yang jadi persoalan sekarang untuk guru swasta ada tidak muncul bagian untuk memilih formasi, dan kemudian tentunya di pemilihan formasi ini berkaitan juga dengan linearitas atau formasi berdasarkan linearitas. Tentunya yang dilihat itu nanti kualifikasi S1 dan merujuk pada Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbud nomor 1460 tahun 2021. Nah, sebelum ke linearitas, kita lanjut sebelum dahulu di sini. Setelah nanti pemilihan formasi, tentunya ini kalau untuk guru honor negeri dan THK 2 mungkin sudah muncul untuk pemilihan formasinya, maka nanti akan melakukan tes ya, akan melakukan tes yang pertama untuk kategori peserta 1 dan 2, yaitu guru honor negeri dan S kategori 2 atau THK 2 yang sesuai dengan database tenaga honorer BKN. Nah, kemudian nanti apabila teman-teman yang tidak lulus di tahap 1, maka nanti di tahap kedua, untuk mengikuti tahap kedua nanti akan melakukan pemilihan formasi lagi. Nah, kemungkinan ini menurut pendapat pribadi saya, kalau seandainya guru swasta di sini nanti sampai akhir pendaftaran misalnya belum juga ada form untuk melakukan pemilihan formasi, bisa kemungkinan nanti guru swasta dan lulusan PPG nanti bisa memilih formasi itu setelah guru honorer negeri dan STHK 2 selesai tes pertama, dan kemudian akan dibuka kembali terkait dengan pemilihan formasi. Karena ini dengan sesuai alurnya. Itu pendapat pribadi saya. Karena di sini dengan jalur atau alur di sini, bahwa untuk di setelah tes 1 di sini
ada lagi pemilihan formasi tentunya berdasarkan linearitas GTK Kemendikbud seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan pilihan formasi sini bagi yang tidak lulus tadi dan kemungkinan juga guru swasta dan lulus PPG yang belum sempat muncul di tahapan awal ini pendaftaran formasinya melakukan formasi di sini dan ikut tes kedua, tentunya ini semua peserta sudah ikut tes mulai dari guru honorer negeri THK 2 yang tidak lolos, kemudian ditambah lagi untuk lulusan PPG dan guru swasta tentunya. Dan apabila tidak lolos lagi di sini, maka dilanjut lagi ke tes 3 dan melakukan pemilihan formasi lagi tentunya. Dan pemilihan formasi ini tentunya yang dipilih adalah pemilihan formasi yang belum terpenuhi atau yang masih kosong. Nah, itu yang akan dipilih nanti calon peserta yang di tes kedua dan tes ketiga. Nah, kemudian terkait dengan linearitas. Nah, untuk linearitas rujukan kita untuk melihat apakah kita linear tidaknya itu tentunya dari surat edaran ketika Kemendikbud yang sudah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Nah, di sini kita lihat dari surat edaran ini, kalau kita perhatikan di poin dalam surat ini, yang poin 2 kita baca, calon guru P3K itu harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Jadi sini cukup jelas teman-teman terkait dengan poin nomor 2 ini, bahwasanya itu harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 atau sertifikat pendidik seperti itu. Kemudian yang ketiga itu calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, berarti sertifikat pendidik ini yang pertama kali akan dicek nanti untuk validasi dari Kemendikbud. Kemudian yang keempat, apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, di poin 4 inilah yang banyak mungkin menjadi pertanyaan dari teman-teman sampai sekarang, bisa tidaknya yang memiliki kualifikasi akademik berbeda mendaftar di P3K nantinya dengan mapel yang tidak sesuai dengan ijazahnya seperti itu. Kemudian yang kelima di sini, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang, tugas atau mata pelajaran yang akan diampu oleh guru P3K tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itulah mungkin yang jadi persoalan juga, apakah surat edaran ini diperuntukkan hanya yang untuk beserdi atau tidak. Nah, kita lihat dari beberapa fakta yang sudah ada bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran. Di sini saya akan tampilkan beberapa informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran seperti ini. Mungkin teman-teman sudah mengalami juga. Nah, ketika melakukan pendaftaran P3K guru, maka akan muncul terkait dengan pemilihan formasi nantinya itu akan muncul seperti ini. Saya contohkan ini. Nah, di sistem itu ada muncul untuk pemilihan jabatan itu bisa pilih lebih dari satu. Sedangkan di sini kalau kita lihat kualifikasi pendidikannya itu pendidikan ekonomi misalnya. Nah, di sini jabatannya itu muncul lebih dari satu. Nah, apakah di sini S1 pendidikan ekonomi ini bisa memilih guru kelas atau prakarya atau guru PS? Kalau guru IPS tentunya ini sudah linear teman-temannya karena pendidikan ekonomi. Dan yang mungkin jadi pertanyaan bagi teman-teman di sini, apakah bisa memilih guru kelas nantinya? Nah, tentunya rujukannya silakan teman-teman lihat di SE GTK Kemendikbud tadi ya. Kemudian ada juga di sini komen dari channel YouTube Semonogi tentunya, di mana Bapak Epran ya menanyakan, alhamdulillah data saya terkoneksi dengan Dapodik sehingga langsung otomatis terkunci di formasi SD saya. Terima kasih Pak atas video informasi selama ini. Nah, di sini Bapak Pak Erpan ini di portal pendaftarannya itu secara otomatis sudah terkunci terkait dengan formasi SD. Nah, Bapak ini memiliki kualifikasi pendidikan matematika. Jadi tentunya tampilannya berbeda seperti tampilan yang saya contohkan di sini, di mana untuk yang kasus seperti ini pilihnya secara manual. Kemudian kalau yang dari Pak
Epran ini itu secara otomatis sudah terkunci. Ini info langsung dari beliau yang sudah melakukan proses pendaftaran. Jadi ada beberapa macam fakta bahwa saat pendaftaran itu ada yang bisa dilakukan secara manual, kemudian ada pula secara otomatis sudah terkunci. Seperti itu formasi yang akan diikutinya. Kemudian di sini saya juga tampilkan dari Ibu Linda di sini yang juga menyampaikan informasi bahwa Pak mau nanya dong, kalau ijazah kita PPKN tapi mengajar di SD sebagai guru kelas dan terdata di Dapodik sebagai guru kelas, lalu tadi coba daftar secara otomatis jabatannya sebagai guru kelas dan tidak bisa diubah, mohon penjelasannya. Nah di sini infonya sama seperti yang dialami oleh Pak Epran juga, bahwasanya Ibu Linda ini juga secara otomatis itu terkunci formasi yang akan diikuti nantinya, meskipun kualifikasi pendidikannya itu adalah itu PPKN ya. Kalau ijazah kita PPKN ya, berarti ini ijazah ibu ini adalah PPKN dan bukan untuk PGSD. Dan di sini faktanya beliau juga terkunci formasinya sebagai guru kelas seperti itu. Dan untuk guru swasta, di sini saya juga dapat informasi dari teman kita bahwasanya ada juga guru swasta ternyata sudah muncul pemilihan formasinya. Di sini dari akun Bunga Adelwis, di sini kita lihat, Pak saya mau bertanya, saya guru honorer swasta salah satu PAUD tetapi ijazah pendidikan kimia. Ketika memilih formasi punya saya langsung otomatis terisi pemerintah provinsi, padahal saya belum memilih instansi dan rencana saya akan memilih pemerintah kota bukan pemerintah provinsi. Apa memang seperti itu? Apa bagaimana Pak? Apakah sudah ditentukan Dikbud untuk pemilihan formasinya? Jadi banyak fakta yang berbeda-beda teman ya. Nah tentunya terkait dengan pemilihan formasi linearitas ini kita berharap nanti memang apakah dari sistem atau tidaknya yang menentukan, kita tunggu saja perkembangan info ke depannya. Jadi di sini saya sarankan sebaiknya untuk di minggu pertama bulan Juli Bapak Ibu jangan akhiri dulu proses pendaftaran. Saya sarankan di minggu kedua silakan teman-teman nanti akhiri proses pendaftaran terkait untuk mengenai pemilihan formasi dan lain sebagainya. Karena untuk Bapak Ibu ketahui juga, untuk pendaftaran itu memang dilakukan di awal semua, baik untuk lulusan PPG, guru swasta, honor negeri, dan THK 2. Nah di sini saya juga mengutip salah satu komen di Facebook ya, dari Facebook Kemendikbudinfo. Dan bagi saya ini komen ini sangat tepat sekali apa yang dijelaskan, bahwasanya yang menjadi persoalan sekarang itu bisa atau tidak ya. Di sini saya bacakan bisa atau tidak, itulah yang menjadi trending topik di sini. Nah, di sini kutipan yang saya ambil di sini. Ketika Bapak Ibu hanya sekedar bertanya tetapi tidak pernah mau menjawab, pasti akan bimbang bahkan mundur. Apalagi banyak pendapat dari orang yang menjawab pertanyaan bisa atau tidak. Bisa atau tidak akan terjawab dalam proses yang Bapak Ibu lakukan. Perlu diketahui P3K Guru adalah menuntaskan permasalahan guru honorer yang sudah mengabdi dan calon guru yang punya tiket emas, yaitu sertifikat pendidik. Terkait ijazah bisa atau tidak, linearkah atau tidak linearkah, itu sudah diperhitungkan pemerintah dengan adanya pemetaan berupa verbal ijazah yang sudah kita lakukan, juga sistem pendaftaran SSCSN yang akan menjawab bisa atau tidak. Jadi kalau belum melangkah sampai login atau mengikuti tahapannya, berarti belum ada jawaban bisa atau tidak. Sistem pendaftaran P3K Guru, link itu link dengan Dukcapil, juga link dengan Dapodik, dan sistem pendaftaran dibuat berdasarkan atas data pertimbangan dari verbal ijazah. Harus diketahui, dan yang menjadi dasar untuk melangkah mendaftar P3K Guru, yang pertama itu pastinya WNI, bukti KTP, NIK, dan nomor KK, punya ijazah S1, guru honorer yang terdata di Dapodik, dan memiliki masa kerja. Kalau sudah punya ketiga poin tersebut, silakan melangkah untuk mendaftar P3K Guru. Terkait dengan seleksi administrasi, sistemlah nanti yang akan menjawab bisa atau tidak, tentunya verifikasi dari Panselnas ya teman-teman.
Catatan, ketika muncul informasi terkait tentang pendaftaran, Bapak atau Ibu di situ jawabannya bisa atau tidak. Tinggal tergantung lagi dari Bapak Ibu bijak atau tidak. Kalau di formasi hanya ada satu pilihan atau yang sudah saya contohkan tadi, yaitu terkunci secara otomatis, berarti oleh sistem Bapak Ibu cuma punya satu pilihan. Tetapi kalau di formasi ada banyak pilihan, maka bijaklah dan pilihlah dengan mempertimbangkan atas ijazah berdasarkan SE Dirjen GTK yang linier, sistem buatan mereka. Jika Bapak Ibu bisa masuk ke sistem dan ada formasi, berarti seleksi administrasi melalui sistem terpenuhi. Lain lagi hasilnya jika Bapak Ibu formasinya lebih dari satu dan memilih tanpa mempertimbangkan linier ijazah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya, kalau seandainya Bapak Ibu masih ragu juga atau masih bingung, saran terbaik yaitu jangan buru-buru melakukan pendaftaran. Silakan Bapak Ibu mengikuti perkembangan info terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru ini dalam portal pendaftaran, karena hal ini sangat berkaitan sekali dengan lulus tidaknya di seleksi administrasi. Jangan akhiri pendaftaran, silakan mencari informasi-informasi yang dari langsung mungkin dari media sosial Kemendikbud, dari BKN dan lain sebagainya, tentunya berkaitan dengan informasi untuk CSN di tahun 2021. Jadi itulah informasi dan sekedar sharing. Dan bagi teman-teman yang ada yang mau menyampaikan pendapat atau barangkali sudah mendapatkan informasi yang lebih akurat, silakan komen di video ini agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang sama dengan Bapak Ibu Guru dapatkan tentunya. Salam dari Semonagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.